Kita sering membayangkan penjara hanya sebagai tembok tinggi, gembok besi, dan sel yang dingin. Tapi tahukah Anda, di balik isolasi itu, tumbuh sebuah masyarakat kecil yang hidup di sana. Ada aturan tak tertulis yang kadang lebih dipatuhi daripada aturan tegas. Ada sistem ekonomi sendiri, ada hierarki sosial, bahkan bahasa yang sangat unik. Halo, saya Wahyu Pertama. Dalam video ini, kita akan membedah fenomena kemandirian berkelas dunia, pengembangan budaya produktivitas berbasis ekspor kokosit di lapas kelas 1 Raja Basa. Melalui kacamata antropologi pemasyarakatan, apakah kebijakan yang ada saat ini sudah merespon budaya tersebut dengan tepat? Mari kita bahas. Kemandirian berkelas dunia, pengembangan budaya produktivitas berbasis ekspor kokosit di lapas kelas 1 Raja Basa. Deskripsi fenomena. Lapas kelas 1 Bandar Lampung yang lebih dikenal dengan nama Lapas Raja Basa merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang menjalankan program yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemberdayaan warga binaan. Salah satu inovasi yang diperkenalkan di Lapas Raja Basa adalah pengolahan limbah kelapa menjadi kokopit atau kokosit, yakni limbah kelapa yang digunakan untuk sebagai media tanam. Sebuah produk yang telah memenuhi standar ekspor internasional dan dipasarkan hingga ke Jepang. Sebanyak 12 ton limbah kelapa yang diterima dari PT Koir Indonesia ini kini diolah menjadi kokopit oleh warga binaan yang tidak hanya memperoleh keterampilan tetapi juga menciptakan produk dengan nilai jual yang tinggi. Fenomena ini menunjukkan perubahan besar dalam budaya kerja dan budaya sosial di Lapas Raja Basa. Sebelumnya, lembaga pemasyarakatan identik dengan proses hukuman dan pembinaan yang lebih menekankan pada penanggulangan perilaku kriminal tanpa ada nilai produktif yang jelas. Dalam banyak kasus, warga binaan dipandang sebagai pihak yang pasif dan lebih berfokus pada menjalani hukuman tanpa diberikan ruang untuk berkembang. Namun, dengan adanya program ini, Lapas Raja Basa telah berhasil merubah paradigma tersebut. Kini, warga binaan diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang bermanfaat tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk perekonomian nasional dan internasional. Program ini berfokus pada pengolahan limbah kelapa yang sebelumnya dianggap sebagai bahan yang tidak memiliki nilai menjadi kokopit yang memiliki kualitas ekspor internasional. Dalam proses ini, warga binaan tidak hanya terlibat dalam kegiatan produksi, tetapi juga mempelajari teknik-teknik baru dalam bidang industri hijau yang ramah lingkungan. Dengan melibatkan PT Koir Indonesia, lembaga pemasyarakatan maupun perusahaan yang terlibat, produk kokopit yang dihasilkan telah diekspor, yang tentunya membuka peluang besar bagi warga binaan untuk memperluas keterampilan dan memperbaiki nasib mereka setelah menjalani masa hukuman. Oke, di sini kami jelaskan deskripsi fenomena yang pertama. Fenomena program kokopit di Lapas Raja Basa. Lapas kelas 1 Bandar Lampung ini menjalankan inovasi pengolahan limbah kelapa menjadi kokopit bekerja sama dengan PT Koir Indonesia. Sebanyak 12 ton limbah kelapa diolah oleh warga binaan menjadi produk berstandar ekspor dan dipasarkan hingga Jepang. Program ini mengubah paradigma pemasyarakatan dari sekadar tempat hukuman menjadi ruang pemberdayaan dan pengembangan keterampilan industri hijau. Oke, baiklah, di sini deskripsi fenomena yang kedua, ada dampak perubahan budaya kerja dan sosial. Program kokopit menciptakan transformasi budaya kerja dari aktivitas pasif menjadi kerja produktif dan terstruktur. Muncul nilai-nilai baru, kemandirian, kerja keras, tanggung jawab, dan rasa percaya diri warga binaan. Warga binaan merasa dihargai karena dapat berkontribusi pada ekonomi nasional dan internasional, sekaligus memperbaiki masa depan pasca hukuman. Kolaborasi antara lapas sektor swasta dan pihak terkait menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan perubahan sosial yang pasif. Baiklah, selanjutnya ada analisis kebijakan program kokopit di Lapas Raja Basa. Program ini merupakan bagian dari program akselerasi Kemenkumham, berorientasi pada ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah kelapa menjadi kokopit bernilai ekspor. Kebijakan bertujuan memberdayakan warga binaan melalui kegiatan produktif berbasis industri hijau. Warga binaan dilatih keterampilan teknis pengolahan kelapa dan produksi kokopit, sehingga meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, dan peluang kerja pasca bebas nantinya. Kokopit
yang diproduksi telah memenuhi standar ekspor internasional dan dipasarkan hingga Jepang, menjadi contoh pemasyarakatan produktif yang berhasil di Indonesia. Baiklah, dampak dan tantangan program peluang penguatan, namun masih menghadapi tantangan distribusi dan pemasaran yang belum optimal karena kurangnya jaringan ekspor dan promosi membatasi perluasan pasar Kokopit. Padahal upaya perbaikannya memperluas kerjasama dengan agen ekspor atau perusahaan berjejaring internasional, membangun branding produk Kokopit, meningkatkan kapasitas produksi dengan melibatkan lebih banyak warga binaan. Dengan penguatan pemasaran produksi, program ini berpotensi menjadi model nasional pemasyarakatan produktif dan berkelanjutan. Usulan program baru atau gambaran umumnya. Program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan warga binaan bertujuan memperluas dampak pembinaan melalui pengembangan keterampilan yang berorientasi ekspor. Program ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan warga binaan dan industri hijau dan produk ramah lingkungan sebagai lanjutan dari keberhasilan produksi Kokopit di Lapas Raja Basa. Pendekatan ini menekankan memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bahan baku utama untuk produk bernilai ekonomi tinggi. Tujuan utama program yang pertama ini memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri global, lalu mengembangkan pelatihan berbasis produk lokal seperti Kokopit, sabut kelapa, minyak kelapa, kerajinan alami, serta olahan makanan atau minuman. Lalu membekali warga binaan dengan pemahaman tentang standar kualitas internasional, memperkuat kemampuan teknis yang dapat dimanfaatkan setelah bebas, meningkatkan daya saing warga binaan dalam dunia kerja dan peluang usaha pasca pembinaan. Baiklah, di sini ada skema program pemanfaatan sabut kelapa tadi menjadi Kokopit atau Kokosit. Yang pertama, pelatihan industri hijau, penyuluhan dan pembinaan lanjutan, kolaborasi dengan perusahaan, penguatan infrastruktur, produksi dan distribusi. Lalu ada manfaat program. Manfaatnya, yakni pemberdayaan ekonomi warga binaan melalui keterampilan industri hijau yang membuka peluang usaha mandiri dan menurunkan resiko residivisme ke depannya. Lalu meningkatkan peluang ekspor dengan produk ramah lingkungan berbasis lokal yang berpotensi menambah pendapatan negara, menurunkan angka pengangguran, mengurangi stigma negatif terhadap mantan warga binaan melalui produk berkualitas yang meningkatkan penerimaan sosial dan kesempatan kerja. Baiklah, di sini ada evaluasi dan keberlanjutan. Di sini ada evaluasi berkala diperlukan untuk menilai efektivitas pelatihan, keterampilan dan hasil program. Lalu ada dukungan pendanaan berkelanjutan dari pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberlanjutan. Lalu ada pembinaan pasca pelatihan, memastikan keterampilan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata nantinya. Lalu program memberi manfaat jangka panjang bagi warga binaan dan masyarakat, sekaligus mendukung ekonomi nasional melalui keterampilan berorientasi ekspor. Baiklah, sini ada refleksi dari saya, refleksi pribadi, inspirasi dari Lapas Raja Basa. Keberhasilan Lapas Raja Basa mengekspor Kokopit menunjukkan bahwa pemasyarakatan dapat bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi berbasis industri hijau. Program produktivitas ini membuktikan warga binaan mampu menghasilkan produk berkualitas ekspor dan berkontribusi pada ekonomi nasional. Model ini mengubah pandangan bahwa lapas hanya tempat hukuman, kini menjadi sarana pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar global. Lalu yang terakhir, keberhasilan tersebut menginspirasi keyakinan bahwa pemberdayaan ekonomi warga binaan adalah solusi efektif untuk mengatasi tantangan pemasyarakatan di Indonesia. Baiklah, penutup dari saya. Lapas kelas 1 Bandar Lampung Raja Basa berhasil menunjukkan bagaimana lapas dapat menjadi pusat pemberdayaan berbasis ekonomi sirkular. Program pengolahan limbah kerja menjadi Kokopit untuk ekspor tidak hanya menciptakan nilai tambah, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan berguna untuk reintegrasi sosial. Keberhasilan ini membuktikan bahwa lapas dapat berkontribusi pada perekonomian dan lingkungan. Dengan pengembangan lebih lanjut, program ini berpotensi menjadi model pemasyarakatan produktif di seluruh Indonesia. Sekian pemaparan fenomena dari saya. Semoga dapat menghilangkan stigma negatif terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.